Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Selamat datang di Kota Kudus di mana saya belajar dan mengajar. Perkenalkan, saya Listiawati Handayani dari SMP 5 Kudus. Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang luas untuk mengembangkan segala hal di bidang pendidikan. Dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, banyak sekali perubahan yang harus dilakukan, khususnya dalam memberikan pembelajaran yang bermakna, relevan, yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid. Idealnya, pembelajaran adalah melayani kebutuhan murid yang memiliki karakteristik beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Dan guru perlu merespon dengan tepat. Namun pada saat pembelajaran, ada beberapa anak yang bermain sendiri, kurang memperhatikan pelajaran, dan kurang merespon tugas. Hal ini dikarenakan saat pembelajaran matematika, guru menyamaratakan kemampuan, minat, dan bakat murid yang tidak memenuhi kebutuhannya. Melihat kondisi murid yang kurang merespon pelajaran matematika yang tidak sesuai dengan tujuan dan harapan, maka saya sebagai guru perlu mengadakan perubahan baik di konten, proses, maupun produk. Nah, berikut adalah praktek baik yang saya terapkan di kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi baik secara konten, proses, maupun produk, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih menantang untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Berdasarkan asesmen diagnostik yang dilakukan sebelumnya, saya sebagai guru membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar murid. Berdasarkan gaya belajar murid yang berbeda-beda, saya sebagai guru juga membuat beberapa konten yang berbeda-beda pula, seperti modul, video pembelajaran bagi murid yang gaya belajarnya menggunakan audio visual, juga dapat berupa chat atau PPT untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan gaya belajarnya. Saya sebagai guru juga menyiapkan beberapa konten, yaitu berupa komik pembelajaran, karena ada beberapa murid yang lebih tertarik belajar menggunakan gambar bercerita, sehingga murid itu merasa tidak jemu belajar matematika. Dari hasil asesmen diagnostik ternyata ditemukan ada beberapa murid yang merasa lebih paham dan nyaman jika belajar dengan teman sejawatnya. Oleh sebab itu, saya juga menyiapkan murid yang sudah ahli untuk mengarahkan dan membimbing temannya. Ada juga kelompok murid yang membutuhkan bimbingan penuh dari guru, sehingga saya juga mendampingi kelompok tersebut. Nah, bagi murid yang pembelajarannya belum bisa secara abstrak, maka pendekatan yang saya lakukan adalah menggunakan benda-benda konkret. Bagi murid yang suka pembelajaran di luar kelas dan mereka lebih tertarik dengan tanaman, maka guru mengarahkan dan memberi tugas mengidentifikasi tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, murid membuat bentuk aljabar dari hasil identifikasinya. Dengan begitu, murid dapat menemukan sendiri konsep bentuk aljabar beserta konsep operasi bentuk aljabar. Untuk murid-murid yang tertarik dengan buku-buku perpustakaan, maka diarahkan untuk mendata buku-buku perpustakaan yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk aljabar. Sedangkan murid yang tertarik dengan makanan, maka diarahkan untuk mendata makanan yang ada di kantin yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk aljabar, sehingga menemukan konsep penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan sendirinya. Untuk melaporkan hasil pembelajarannya, murid dibebaskan untuk menuangkannya dalam berbagai macam bentuk. Dapat berupa gambar, komik pembelajaran yang mengasihkan, artikel bergambar, video pembelajaran. Kita akan membahas tentang gambar tersebut di sebelah sini. Setelah proses kegiatan belajar, murid mempresentasikan hasilnya serta menarik kesimpulan dan diberi penguatan materi oleh guru. Gimana menurutmu pembelajaran matematika hari ini? Pembelajaran matematika hari ini tuh mengasihkan. Aku belajarnya bisa lewat YouTube, buku, juga
diajari teman, dan juga didampingi polis. Kita juga jadi lebih senang dan paham karena kayak nggak mumet mikirin JKTS mulu. tapi juga mencari inspirasi sesuai dengan minat, Bakat dan kemampuan kita. Kami dengan pembelajaran matematika seperti ini, kita menjadi lebih kreatif karena kita dapat menghasilkan banyak sekali karya seperti Canva. Aku bisa membuat gambar loh, saya juga bisa bikin film loh. Kemudian saya juga bisa membuat grafis dan PPT. Dan kreativitas itu semua dapat tersalurkan kepada layak ramai. Pembelajaran yang dilakukan polis tadi sudah sangat menarik sehingga mereka itu enjoy dan akhirnya kreativitas mereka juga muncul. Kemudian mereka juga bisa menerapkan mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Dari pelaksanaan pembelajaran intuisi K-pop, yaitu diferensiasi konten, proses maupun produk, maka dapat diambil kesimpulan bahwa murid yang semula kurang senang, kurang merespon, dan kurang tertantang, maka sekarang menjadi lebih senang dan lebih bersemangat untuk belajar matematika. Murid menjadi lebih kreatif, mandiri, dan berani. Mereka juga berlomba-lomba menghubungkan teori dengan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Matematika itu asik. Demikianlah pembelajaran berdiferensiasi praktek baik kami yang kami lakukan di kelas kami, sehingga dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga dapat mencapai tujuannya yang dicita-citakan dan menjadikan pendidikan Indonesia lebih maju.